Pernah tidak kamu merasa seperti sedang menjalani hidup yang bukan milikmu? Kamu bangun pagi, menjalani rutinitas, bertemu orang-orang, mengejar target, tapi dalam hati kecilmu ada suara yang bertanya, "Kamu ini siapa sebenarnya?" Dan anehnya, pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Padahal umurmu sudah lewat 20, bahkan ada yang sudah 30. Tapi tetap saja, kamu belum benar-benar kenal dengan dirimu sendiri. Kamu bukan satu-satunya. Dan percaya atau tidak, jawaban dari kebingungan itu bisa jadi terletak di masa kecilmu. Di momen-momen yang kelihatan sepele, tapi ternyata sangat menentukan. Disitulah teori Erik Erikson masuk. Erik Erikson adalah seorang psikolog yang mengguncang dunia dengan satu pemikiran. Identitas manusia tidak terbentuk sekaligus. Ia tumbuh bertahap, mengikuti tahapan perkembangan psikososial yang terjadi sepanjang hidup. Hari ini, kita akan membahas bagaimana masa lalu kita membentuk siapa kita hari ini. Tapi, bukan dengan teori yang kaku, melainkan dengan cerita yang dekat dan mengalir. Saya ingin bercerita soal Rani, teman lama saya. Sejak kuliah, Rani dikenal sebagai orang yang luar biasa disiplin. Jadwalnya rapi, tugas-tugasnya selalu selesai lebih awal. Tapi ada satu hal yang sering membuat saya bertanya-tanya. Kenapa Rani tidak pernah bisa bilang tidak? Setiap orang minta tolong, dia pasti mengiyakan. Padahal, kadang dia sendiri sudah kelelahan. Saya pernah tanya langsung, "Kamu tidak capek selalu nurutin orang?" Dia tersenyum, tapi matanya tidak. Belakangan, waktu kami sama-sama sudah mulai kerja, Rani sempat burn out. Dia menangis saat bercerita. "Aku tidak tahu kenapa rasanya bersalah banget kalau nolak orang. Aku takut dibilang egois, takut tidak disukai." Dari situ, saya mulai membaca ulang teori Erik Erikson, dan semuanya terasa nyambung. Erikson membagi kehidupan manusia menjadi 8 tahap perkembangan psikososial. Setiap tahap punya krisisnya sendiri. Dan yang menarik, kalau krisis di satu tahap tidak terselesaikan, maka tahap berikutnya jadi lebih berat. Misalnya, tahap kedua terjadi saat anak berusia 1,5 hingga 3 tahun. Ini disebut tahap otonomi versus rasa malu dan ragu. Di tahap ini, anak belajar mengambil keputusan kecil. Mau makan sendiri, mau pilih baju sendiri. Kalau orang tua memberi ruang, anak akan belajar percaya pada dirinya. Tapi, kalau setiap inisiatifnya dimatikan, dibilang salah terus, dimarahi saat mencoba, anak akan tumbuh dengan rasa ragu dan takut salah. Kamu bisa bayangkan bagaimana ini bisa membentuk pribadi seperti Rani. Orang yang tidak dibolehkan mencoba, akhirnya takut mengambil keputusan, takut mengecewakan, takut salah. Maka, satu-satunya cara untuk merasa aman adalah dengan menyenangkan orang lain. Karena dalam pikirannya, harga dirinya hanya ada kalau ia bisa membuat orang lain bahagia. Ini baru satu tahap. Sekarang bayangkan kalau sejak kecil, di setiap tahap kehidupan, kita gagal menyelesaikan krisis yang muncul. Tahap pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Bayi yang tidak mendapatkan kehangatan, sentuhan, dan perhatian yang konsisten akan tumbuh dengan rasa tidak percaya. Bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada dunia. Tahap ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Anak usia 3 hingga 5 tahun mulai berani mencoba, bertanya, berimajinasi. Tapi kalau setiap pertanyaannya diredam, atau kalau ia dihukum karena terlalu aktif, maka ia akan tumbuh dengan rasa bersalah. Ia akan belajar bahwa menjadi diri sendiri itu salah. Dan ini terus berlanjut. Pada masa remaja, tahap kelima, manusia mengalami krisis, identitas versus kebingungan peran. Disinilah banyak dari kita mulai merasa limbung. Karena inilah momen kita mulai bertanya, siapa saya? Apa nilai saya? Apa peran saya di dunia? Kalau sejak kecil kita tidak dibiasakan mengenal dan mempercayai diri sendiri, maka saat remaja, kita akan mudah kehilangan arah. Kita akan meniru orang lain. Kita akan mencari jati diri lewat validasi dari luar, bukan dari dalam. Banyak penelitian
mendukung hal ini. Salah satunya adalah studi dari National Institutes of Health di Amerika Serikat yang menemukan bahwa ketidakmampuan menyelesaikan tahap perkembangan psikososial masa kecil berhubungan erat dengan rendahnya harga diri dan kecemasan kronis saat dewasa. Dan ini masuk akal. Coba lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang dewasa yang sebenarnya masih membawa luka masa kecil? Ada yang tidak bisa percaya pada pasangan karena dulu dikhianati oleh orang tua. Ada yang terlalu keras pada dirinya sendiri karena dulu hanya dianggap berharga saat berhasil. Ada yang tidak bisa bilang tidak karena sejak kecil dilarang mengecewakan orang tua. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu punya jejak. Kembali ke Rani. Setelah burnout itu, dia akhirnya ikut sesi konseling. Tidak langsung berubah, tapi pelan-pelan dia mulai belajar menolak. Mulai belajar bilang, tidak. Dan yang menarik, bukan karena dia belajar teori, tapi karena dia belajar mengenali dirinya sendiri, yang selama ini terkubur oleh rasa takut ditolak. Itulah kekuatan memahami teori Erikson. Teori ini bukan cuma tentang fase perkembangan, tapi tentang mengenali di tahap mana kita kehilangan bagian dari diri kita. Dan apakah masih mungkin untuk mengembalikannya? Jawabannya, sangat mungkin. Salah satu prinsip utama Erikson adalah bahwa perkembangan tidak berhenti di masa kecil. Bahkan, ia percaya bahwa sepanjang hidup, manusia bisa memperbaiki dan menyembuhkan dirinya. Jadi kalau kamu merasa saat ini sedang kehilangan arah, atau merasa ada pola yang terus terulang dalam hidupmu, jangan buru-buru menyalahkan diri. Coba tanyakan ini. Tahap mana dalam hidupku yang belum selesai dengan baik? Mungkin kamu sedang menyembuhkan tahap kepercayaan, karena dulu sering dibohongi. Mungkin kamu sedang belajar otonomi, karena dulu terlalu dikontrol. Mungkin kamu sedang membangun identitas, karena dulu hanya diajarkan untuk mengikuti, bukan memilih. Ini bukan teori yang hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungkan. Karena sejatinya, kita semua adalah anak-anak yang sedang tumbuh. Bukan hanya secara fisik, tapi secara psikologis. Maka, ketika kamu mulai menyadari pola-pola masa kecilmu, jangan takut. Itu bukan kelemahan. Itu adalah peta. Peta untuk kembali ke dirimu yang utuh. Diri yang bisa percaya. Diri yang bisa memilih. Diri yang bisa berkata tidak tanpa merasa bersalah. Diri yang bisa berkata ya dengan penuh keyakinan. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sekarang. Tapi, kamu bisa mulai sekarang. Mulai dengan mengenali siapa dirimu hari ini. Dan mengapa kamu menjadi seperti itu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan ke temanmu yang mungkin sedang berjuang memahami dirinya sendiri. Klik tombol suka dan tulis di komentar, tahap mana dari teori Erikson yang paling kamu rasakan sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.